Kalau misalnya kita ngelihat sepak bola ya, sepak bola di liga-liga Eropa, itu stadionnya kan keren-keren. Nah, sebenarnya di Indonesia kita juga punya stadion-stadion yang keren. Namun, yang akan saya bahas kali ini, stadion-stadion yang di Eropa itu kebanyakan milik si klubnya sendiri. Berbeda dengan yang di Indonesia bukan dimiliki oleh si tim yang bersangkutan, melainkan nyewa. Jadi ikuti terus YouTube yang kali ini, saya akan membahas seputar stadion, seberapa pentingnya sih sebuah tim harus punya stadion sendiri. Halo, ketemu lagi dengan saya Albert Syadra Draktan di channel YouTube-nya saya Albert Syadra Draktan. Dan seperti yang tadi udah saya jelasin, seperti biasa ya, ini sebenarnya masih ada kaitannya sedikit dengan video saya atau konten saya yang sebelumnya. Bagaimana para owner-owner sepak bola itu mensiasati supaya persepak bolaan di Indonesia secara bisnis, secara industri itu bisa berjalan dengan baik, dengan sukses, dengan lancar, dengan sehingga bisa memberikan keuntungan yang baik lah ya buat mereka. Nah, kali ini saya akan sebenarnya bukan lanjutannya, tapi lebih kepada kayak ini dalam tanda kutip gitu ya, solusi ringan atau mungkin option atau alternatif option ringan mengenai ketimbang ownernya ada kedekatan atau ada kaitannya antara satu klub dengan klub yang lain, atau misalnya juaranya dibikin bergiliran atau bergantian seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Dan daripada kayak gitu, sebagai supporter sebenarnya ada yang kita inginkan, sebenarnya ada yang kita dambakan, sebenarnya ada yang kita mimpikan, bukan kita rindukan. Kenapa bukan kita rindukan? Karena kayaknya belum pernah di era sepak bola modern ini ya, sepertinya kayaknya belum pernah ada satu tim yang punya stadion benar-benar punya sendiri, dan atau juga apalagi lengkap dengan training groundnya atau training centernya, dan juga dengan akademi, dengan football akademinya. Wow, itu kalau misalnya bisa kesampaian itu oke banget. Kita akan bahas secara ringan di channel YouTube-nya Albert Syadra Draktan. Tapi jangan lupa, sebelum saya ngobrol, tolong kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa ada satu channelnya Albert Syadra Draktan yang suka isinya kayak gini-gini ya, di-share jadinya ke teman-teman kalian. Klik ya, nyalain loncengnya supaya kalau misalnya setiap kali saya ada konten terbaru kalian bisa nonton. Subscribe, like, komen, boleh komen, dan yang pasti sih share. Selain itu juga boleh tolong follow juga Instagram saya Albert Syadra, Twitter saya Albert Syadra, dan atau yang pengen lihat saya main drum boleh juga follow TikTok saya Albert Syadra. Oke. Sepak bola itu mau kita mainin di gang, mau kita mainin di pinggir jalan, mau kita mainin di lapangan, di lapang kosong, atau dimanapun lah ya. Bahkan beberapa ada yang mainnya di dalam rumah. Itu sebenarnya sah-sah aja, bebas. Sepak bola itu bisa dimainkan dimanapun, oleh siapapun, bebas. Namun, ketika kita udah bicara mengenai level sepak bola di kasta tertinggi, katakanlah dalam hal ini BRI Liga 1 ya,
karena video ini dibuat di tahun 2022 dan Liga Indonesianya disponsori oleh Bank Rakyat Indonesia, jadi makanya saya nyebutnya BRI Liga 1. Tapi kebayang nggak oleh kawan-kawan, di tahun 2022 ini tampaknya gitu ya, tampaknya para owner sepak bola, ya para owner klub maksud saya, itu seberapa besar sih effortnya untuk punya stadion sendiri. Karena yang saya lihat ya, tampaknya jadi seperti kayak bisnis yang apa ya, bisnis yang kayak nggak ada jiwa dan nyawanya gitu, kayak bener-bener cuma murni cuma kayak gini. Saya punya duit misalnya, ya saya punya duit, saya beli aja tim sepak bola apa gitu, bebas ya kan. Kemudian saya dalam tanda kutip gitu ya, saya mencari keuntungan dari tim sepak bola itu. Saya mengeruk keuntungan, saya mencoba supaya si tim sepak bolanya itu bisa menghasilkan profit benefit yang besar buat saya, tanpa saya pikirin sama sekali mengenai si keberlangsungan masa depannya si klub itu. Ketika nanti misalnya suatu saat saya udah bosen terhadap si klub sepak bola ini, atau misalnya klub sepak bolanya diambang kebangkrutan karena saya gagal bisnisnya misalnya, atau tim sepak bolanya sukses banget sehingga harganya jadi bagus banget, harganya jadi sangat tinggi, ini bisa dijual, ya kan? Namun, apakah benar bahwa cara untuk berbisnis itu cara berbisnis itu memang satu-satunya cuma kayak gitu kalau di sepak bola? Untuk para owner, apakah memang cuma seperti itu gitu? Dibeli, dikeruk, profit benefitnya sebisa mungkin, dapat laba banyak. Terus kalau misalnya bangkrut, ya udah dijual. Kalau kalau sukses, dipertahankan sampai highest peak, sampai sampai mentok gitu, sampai benar-benar harganya super bagus, kemudian dijual dengan harga tinggi, ya kan? Apakah memang seperti itu gitu? Ataukah memang karena tren beli klub sepak bola, jadi terus kemudian saya orang super kaya beli klub sepak bola tanpa ngerti apapun gitu? Apakah memang harus seperti itu gitu sepak bola di Indonesia? Ataukah ini dari kami para supporter gitu ya, dari kita para supporter, dari saya sebagai supporter, gimana kalau misalnya kayak gini, dikasihlah bumbu kecintaan tersebut dengan bikin stadion yang bagus, dengan bikin training ground yang bagus, training center yang bagus, dengan bikin akademi yang bagus untuk anak-anak, pembibitan yang bagus. Jadi nantinya mereka akan muncul kecintaan terhadap si tim sepak bola bersangkutan karena memang dari kecil udah dididik dari si akademi si tim ini gitu. Dan lapangan pekerjaan juga akan bagus gitu kalau misalnya punya stadion sendiri, ya kan, kalau punya training ground sendiri, sampai kayak di Liverpool FC misalnya, dulu itu sampai punya Melwood ya, dan banyak lagi lah. Kenapa sih nggak bikin gitu di Indonesia juga yang kayak gituan gitu? Bikinlah stadion, bukan nyewa gitu, bukan stadion milik pemerintah, stadion milik Pemda, stadion milik pemerintah pusat, atau stadion milik apapun gitu ya, terus kemudian disewa, dijadiin markasnya atau dijadiin kandangnya tim siapa gitu. Ketimbang kayak gitu, kenapa nggak bikinlah gitu, bikin stadion. Karena apa ya, inilah mimpi, salah satu mimpinya supporter itu punya stadion sendiri, ketimbang digilir gitu
juaranya ketimbang supporternya karbitan dengan cara misalnya nggak punya supporter dulunya, seperti yang saya bahas di video sebelum ini ya, yang dulunya nggak punya supporter terus dikasih tiket gratis, dikasih uang saku, dikumpulin untuk datang ke stadion, terus dipupuk pembibitan supporternya gitu. Daripada pembibitan supporternya, kenapa sih nggak klub sepak bolanya ini bener-bener dibikin oke banget gitu. Dari stadion, punya stadion sendiri, memang bener-bener punya stadion. Namanya itu bukan atas nama pemerintah kota atau pemerintah daerah gitu. Seperti itu. Jadi ini suara hati, ini curhatan dari para supporter terhadap owner-owner sepak bola di Indonesia. Apakah para owner di Indonesia bisa mewujudkan mimpi dan keinginan para supporters yang ingin punya stadion sendiri untuk nantinya ketika sama-sama bersaing di katakanlah masih BRI Liga 1, itu lebih seru gitu kalau misalnya masing-masing punya stadion yang keren-keren ya. Jadi segini dulu, sampai ketemu lagi di video YouTube Albert Syadra Draktan selanjutnya, dan sekali lagi jangan lupa share, like, komen, ya, subscribe, nyalain loncengnya, ting dong, dan sampai ketemu.